Om Swastiastu. Salam harmoni. Baik, perkenalkan nama saya Putu Ani Sugita Pratiwi, nomor absen 13 dari kelas R, semester 4. Di sini saya akan menayangkan video saya mengajar terkait pembelajaran wujud zat dan perubahan dari mata kuliah IPA SD. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Untuk ketua kelas silakan untuk membuka permohonan diri ya Pak. Pada asana Panganjali. Om Swastiastu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan duduk. Oke, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Baik, ada yang sakit? Tidak. Oke, ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Kenapa? Tidak. Kenapa? Izin. Oke, ada lagi? Tidak. Oke. Ibu sudah selesai mengabsen, jadi ada yang tahu nggak kita hari ini akan belajar apa? Tahu. Oke, Dewi. Kita hari ini akan belajar wujud zat dan perubahannya, Bu. Benar ya, jadi kita pada hari ini akan membahas terkait dengan wujud zat dan perubahannya. Sebelum itu, baik, selanjutnya Ibu akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu nasional. Silakan untuk berdiri. Ibu siapa yang nempatin besok? Indonesia tanah airku, tanah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Baik, silakan dulu. Baik, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian pertanyaan. Nah, kalian pernah nggak sih minum air dingin? Nah, kenapa sih es yang dibiarkan di luar ruangan itu mencair? Silakan, Anggun. Karena uap air yang ada di udara itu menyentuh permukaan gelas yang dingin lalu berubah menjadi titik-titik air. Jadi peristiwa ini disebut dengan pengembunan atau kondensasi. Oke, benar sekali Anggun. Terima kasih banyak. Benar sekali apa yang dikatakan Anggun. Jadi es itu di luar ruangan itu terkena cahaya matahari dan dia akan mencair. Oke, selanjutnya Ibu akan bertanya. Nah, kalian pasti pernah melihat orang tua kalian jemur baju kan? Saya sering juga. Nah, kenapa sih baju yang kalian taruh itu di luar itu kenapa bisa kering? Ada yang tahu nggak? Ya, Rani? Jadi mengapa pakaian basah bisa kering saat dijemur di bawah sinar matahari? Karena air pada pakaian menyerap panas matahari lalu menguap ke udara. Semakin panas dan berangin cuacanya, maka pakaian akan semakin cepat kering. Oke, benar sekali. Terima kasih Rani. Jadi benar sekali yang dikatakan Rani ya. Jadi saat pakaian kita diletakkan di bawah sinar matahari itu akan airnya itu akan menguap dan pakaian itu akan kering.
Nah, di sini Ibu akan memperlihatkan kalian ada gambar. Di sini ada seseorang yang sedang makan es krim. Kemudian es krim tersebut mencair. Nah, peristiwa ini terjadi adanya perubahan wujud zat dari beku ke cair. Selanjutnya Ibu akan mengajak kalian untuk menonton video pembelajaran terkait wujud zat yang ada di sekitar. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran tentang perubahan wujud benda. Hari ini kita akan membahas yang berkaitan dengan perubahan benda dalam keseharian kita. Sebelum itu, mari kita baca tujuan pembelajaran kali ini. Siswa dapat mengenali 3 wujud benda padat, cair, dan gas beserta contoh-contohnya dalam kehidupan, terutama pengaruh suhu panas dan dingin terhadap perubahan tersebut. Nah, sekarang pernah nggak kalian lihat es krim mencair saat terkena panas? Itu adalah salah satu contoh dari perubahan wujud benda loh. Yuk, kita pelajari lebih dalam. Perubahan wujud benda terjadi ketika benda berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya, seperti dari padat menjadi cair, atau dari cair menjadi gas. Perubahan ini biasanya disebabkan oleh suhu. Bisa karena panas, bisa juga karena dingin. Benda di sekitar kita memiliki 3 wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Benda padat memiliki bentuk dan volume tetap. Contohnya, boneka, jam dinding, dan pelampung. Benda cair mengikuti bentuk wadahnya, tapi volumenya tetap. Contohnya, air dan minyak. Benda gas tidak memiliki bentuk dan volume tetap. Contohnya, uap air dan gas LPG. Lalu bagaimana macam perubahan wujud benda ini? Ayo, sekarang kita cari tahu. Yang pertama ada mencair. Mencair terjadi saat benda padat dipanaskan. Misalnya, Ya, jadi tonton dengan seksama ya. batu ini sangat berbeda dari air. Baik, setelah kalian menonton 2 video pembelajaran tersebut, nah simpulan dari materi ini apa sih yang kalian sudah dapatkan? Baik, ada yang bisa menyimpulkan terkait video pembelajaran tadi? Silakan, Anggun. Jadi setelah saya mengamati video pembelajaran itu dapat saya simpulkan bahwa perubahan wujud benda itu terjadi karena pengaruh panas atau perubahan suhu. Contohnya, benda dapat mencair, menguap, mengembun, atau menyublim sesuai dengan kondisi yang dialaminya. Nah, fenomena ini sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Benar sekali, Anggun, terima kasih ya. Jadi benar sekali terkait dengan kesimpulan dari video pembelajaran yang Ibu sampaikan. Di sini ada menyublim, ada mencair, membeku, dan sebagainya ya. Selanjutnya Ibu akan memberikan kalian materi. Nah, setelah kalian mempelajari video pembelajaran tadi, ada yang tahu nggak apa itu wujud zat? Saya, Cinta. Wujud zat adalah manifestasi keberadaannya dengan bentuk dan sifat unik yang membedakannya. Oke, benar sekali. Terima kasih, Cinta. Jadi wujud zat itu adalah manifestasi keberadaan dengan bentuk dan sifat unik yang membedakannya. Di mana dalam memahami wujud zat membantu pemahaman sifat dan juga interaksi zat dengan lingkungannya. Nah, terdapat beberapa, ada yang padat, cair, dan juga gas. Ada yang tahu nggak sifat yang padat itu apa sih? Eva? Jadi zat padat adalah benda yang volume dan bentuknya itu selalu tetap. Oke, benar sekali. Terima kasih ya, Pak. Jadi zat padat itu adalah benda yang volumenya dan bentuknya itu selalu tetap. Di mana contoh padat itu selalu tetap, volumenya dan juga bentuknya selalu tetap. Di mana yang kedua ada cair. Cair adalah benda yang volumenya tetap tetapi bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya. Selanjutnya ada gas. Di mana zat gas adalah benda yang volume dan bentuknya dapat berubah sesuai dengan wadahnya. Di mana sifat-sifat ini itu volumenya tetap dan bentuknya itu tetap. Ada ciri-ciri wujud zat. Nah, kalian tadi sudah membahas tentang pengertian wujud zat. Selanjutnya ada ciri-cirinya, yang dimana zat padat. Zat padat ini dapat dipindahkan atau dipegang tanpa mengubah bentuk asli.
Dan juga volume tetap, tapi bentuknya juga tetap. Nah, contohnya ada yang tahu nggak? Contoh dari zat ada. Saya. Dewi? Itu ada meja, kursi, pensil, buku, tas, sama TV. Oke, benar sekali. Terima kasih Dewi. Jadi zat-zat padat ini contohnya seperti di kehidupan sehari-hari kalian, ada pensil, ada buku, ada tas, meja, dan lain-lain. Selanjutnya ada zat gas, di mana zat gas dapat dirasakan tetapi tidak dapat dipegang. Nah, volumenya dan bentuknya dapat berubah-ubah seiring dengan gas yang ada. Nah, di sini juga menekan ke segala arah. Contohnya ada yang tahu nggak? Contoh dari zat gas. Rani, silahkan. Jadi contoh dari zat gas itu yaitu uap air, uap minyak wangi, uap bensin, dan masih banyak. Oke, terima kasih Rani. Jadi benar yang diucapkan Rani, zat gas itu ada banyak ya. Jadi contohnya itu ada uap air. Di saat kalian merebus air, ada uap kan? Nah, selanjutnya ada uap minyak angin dan juga uap bensin. Jadi yang ketiga itu ada zat cair, di mana zat cair bentuknya dapat berubah mengikuti wadah dan juga mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Volumenya juga tetap. Adapun 6 jenis perubahan wujud benda yang dimana ada mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Perubahan wujud benda, mencair. Nah, mencair itu adalah perubahan wujud dari padat menjadi cair akibat adanya panas, dan proses ini juga disebut meleleh. Nah, dari mencair ini, Ibu mempunyai suatu es batu, bisa kalian amati. Es batu ini bagaimana sih di pikiran kalian? Beku, padat, dingin. Ya, benar sekali ya Dewi. Jadi es batu yang ibu bawa ini itu perubahan wujud bendanya itu mencair. Bisa dilihat ada air. Wujud benda mencair ini ada es batu yang mencair di suhu ruang, di suhu yang berbeda dari titik beku es. Yang menguap adalah perubahan wujud dari cair menjadi gas dengan bantuan panas. Nah, kalian pasti kan sering melihat orang tua kalian menggunakan kompor dan juga merebus mie. Siapa yang sering makan mie? Ya. Nah, kalian amati nggak sih? Dan kalian kan sering itu makan mie kan? Jadi saat kalian merebus mie itu termasuk ke dalam menguap. Karena kenapa? Karena dari cair menjadi gas itu dengan bantuan panas yang ada di kompor kalian. Selanjutnya menyublim. Nah, menyublim itu adalah perubahan wujud dari padat langsung menjadi gas tanpa melalui cair. Nah, contoh dari menyublim ini kalian pernah tidak kapur barus? Siapa yang mengenal itu? Apa itu kapur barus? Nah, kapur barus? Tidak. Oke, nanti Ibu akan memberikan kalian contoh dari kapur barus ya. Selanjutnya ada mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud dari gas menjadi cair saat uap air menyentuh permukaan yang lebih dingin. Seperti tadi ya, mengembun. Juga di setiap pagi kalian bangun, itu kalian lihat tanaman dan amati tanaman, pasti dia ada titik-titik air. Itu dinamakan mengembun. Selanjutnya ada mengkristal, di mana perubahan wujud dari gas menjadi padat saat suhu turun atau panas dilepaskan. Nah, mengkristal ini contohnya juga ada di saat ini ada petani laut. Nah, kalian amati petani laut ini pekerjaannya itu mengambil air di laut. Nah, yang mereka jadikan itu untuk garam. Mereka proses itu menjadi garam dan proses itu disebut mengkristal. Tidak tahu bentuk-bentuk dari contoh yang Ibu berikan di sini bukan memberikan di mana ada es. Pertama, mencair ya, mencair. Kalian amati ini namanya es yang sedang mencair. Oke, Ibu tanya sekali. Proses itu disebut apa ya? Mencair. Kalian sudah fokus. Selanjutnya itu ada menguap. Kalian bisa amati saat kompor dinyalakan, terlihat sekali itu sedang merebus air. Kalian perhatikan. Ini contoh dari menguap. Nah, ini contoh dari es batu yang membeku. Ini contoh wujud zat membeku ya. Kalian bisa amati. Ini ada es batu yang ada di kulkas. Ini namanya
zat membeku. Selanjutnya, ada contoh dari mengembun. Nah, seperti ini ya contoh dari mengembun. Tanaman-tanaman di pagi hari itu ada titik-titik airnya. Nah, kalian pasti bertanya-tanya nggak sih? Itu apa ya? Itu apakah hujan atau apa? Nah, ini termasuk dalam proses pengembunan. Jadi seperti ini ya, kalian bisa biar kalian tidak bingung dan tidak salah lagi penyebutannya. Nah, selanjutnya ini namanya adalah kapur barus. Kalian bisa tahu? Ini namanya kapur barus. Ada yang warna-warni, ada yang putih. Ini dinamakan kapur barus. Nah, proses ini kalian pasti taruh di lemari kan, biar tidak ada kecoa tikus yang masuk ke kamar kalian. Nah, fungsi dari ini itu untuk biar pakaian tetap wangi dan tidak mau apek. Nah, proses ini dilihat dari awalnya berbentuk normal. Setelah beberapa hari, kapur barus ini akan mengecil dan menghilang. Nah, proses itu disebut dengan menyublim. Ini dari padat menjadi gas tanpa melalui adanya zat cair yang mengikuti kapur barus ini. Makanya kita bisa bingung kan, kok bisa ya kapur barus yang awalnya segini besarnya menjadi kecil dan menghilang. Nah, itu disebut menyublim. Akhir ada mengkristal seperti tadi yang ibu sudah jelaskan. Ini garam yang ada di pantai atau di laut. Nah, proses dari air laut menjadi garam itu dinamakan mengkristal karena jadi ibu sini membawa contoh garam. Kalian bisa amati langsung ya. Coba untuk Cinta merasakan garam. Asin dong dirasakan. Sedikit api dong. Nah, kalian ibu sudah berikan garam. Nah, amatilah itu tekstur dari garam. Kan? Kalian pasti bertanya, dari air laut menjadi garam. Proses ini dinamakan mengkristal. Seperti pasir ya, jadinya. Teksturnya keras. Rasanya apa dong? Asin. Oke, jadi coba ya. Nih, dia coba Bu. Contoh pemanfaatan dalam kehidupan sehari-hari. Wujud zat yang tadi. Ada yang tahu nggak contoh pemanfaatan itu ada apa aja? Saya Bu, Coba Rani silakan. pembuatan es batu. Oke, benar sekali. Terima kasih Rani. Selanjutnya, ada yang tahu? Cinta silakan. Parfum atau pengharum ruangan yang bisa berubah menjadi zat cair menjadi gas yang berbentuk bau-bauan. Oke, terima kasih Cinta. Jadi benar sekali ya. Contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari kita itu banyak sekali ya wujud zatnya, wujud bendanya. Jadi yang pertama pembuatan es batu dari cair menjadi padat. Setelah itu mencairkan mentega atau butter. Ketiga, es batu di dalam minuman yang mungkin lama akan menjadi air jika didiamkan. Ada parfum atau pengharum ruangan yang bisa berubah menjadi zat cair menjadi gas yang berbentuk bau-bauan. Adapun merebus air dengan air mendidih. Selanjutnya ada pembakar lilin yang dimana akan menjadi cair ketika dipanaskan secara lama. Namun ketika api sudah hilang, lilin itu akan kembali memadat. Oke, karena ibu rasa pemaparan materi ini sudah terserap baik oleh kalian. Di sini ibu ada LKPD yang bisa kalian kerjakan. Nah, di sini ibu akan bagikan terlebih dahulu agar kalian bisa melihat secara langsung LKPD-nya. Jadi kalian sudah melihat LKPD-nya. Ibu minta kalian untuk mencari anggota kelompok. Masing-masing terdiri dari 3 orang. Nah, kalian sudah menemukan kelompok kalian? Sudah. Oke, kalian amati di sini ibu akan menjelaskan terkait tata cara menulis LKPD. Di sini di halaman kedua terdapat nama kelompok. Kalian tulis nama kelompok kalian masing-masing isi nomor absen dan juga kelas. Selanjutnya di sini ada LKPD. Kalian bisa jawab pertanyaan yang ada di LKPD ini. Selanjutnya jika kalian sudah selesai menjawab LKPD, tulislah soal evaluasi ini. Kalian diminta apa aja yang ada di sini, kalian tulis aja. Oke, ibu beri waktu selama 10 menit, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Silakan untuk tidak bercanda dan kerjakan. Ibu kasih itu sudah selesai. Ibu minta perwakilan kelompok untuk maju mempresentasikan hasil dari diskusinya. Silakan untuk kelompok 1 untuk maju. Silakan, Dewi. Silakan untuk memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Putri Sutrisni. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan beranggotakan Eva dan Cinta. Jadi di sini saya sudah berdiskusi dengan kelompok kami. Jadi jawaban pada nomor 1 itu yaitu membeku, yang kedua itu mencair, yang ketiga itu menguap, dan yang keempat itu mengembun, yang kelima menyublim, dan yang keenam itu mengkristal. Oke, terima kasih Dewi. Silakan duduk. Terima kasih Dewi. Selanjutnya untuk kelompok 2 dipersilakan untuk mempresentasikan. Baik, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan saya Dewi Chandra dari kelompok 2 dengan rekan saya Anggun dan Rani. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan wujud zat. Pada pola di samping ini, pada pola pertama itu dari membeku ke padat, di mana itu dari cair ke padat. Lalu yang kedua itu terjadinya mencair itu dari padat ke cair. Lalu yang ketiga itu ada proses penguapan, itu yang terjadi itu dari cair ke gas. Lalu yang keempat itu ada mengembun. Yang keempat ini yang paling mengembun dari gas ke cair. Lalu dari yang kelima itu ada menyublim. Itu dari mana? Dari benda padat menuju gas. Dan yang terakhir itu ada mengkristal, yang dimana pada benda gas itu menjadi padat. Oke, terima kasih Chandra untuk gambar. Jadi benar sekali ya. Jadi kalian sudah menyelesaikan
materi dan juga LKPD yang Ibu berikan hari ini. Selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian nyanyian. Karena Ibu lihat kalian itu merasa capek dan letih ya. Jadi Ibu akan mengajak kalian untuk ice breaking, bernyanyi bersama. Silakan untuk duduk aja ya. Jadi kalian cukup untuk bersemangat mengikuti ice breaking ini. Ayo kawan-kawan belajar bersama, memahami tentang perubahan wujud benda sambil bernyanyi bersama-sama. Ingatlah agar tidak sampai lupa, pada jadi cair, itulah mencair. Air jadi panas, itulah membeku. Air jadi gas, disebut menguap. Jadi cair disebut menghembus. Panas jadi gas, disebut mencemburin. Jadi panas disebut menghisap. Ya, karena Ibu lihat kalian sangat semangat sekali untuk ice breaking ini. Selanjutnya, Ibu akan mengajak kalian ke permasalahan. Siapkan buku dan alat tulis kalian. Di sini permasalahannya itu sendiri-sendiri ya, individu. Sini untuk mohon simak video permasalahan ini. Video permasalahan ini. Oke. Siang-siang memang paling enak minum es. Iya, rasanya segar sekali. Ini di dalam gelasku ada 4 es. Kalau punya kamu, berapa Elo? Kalau punya aku, cuma 3 esnya. Kalian sekarang minum apa itu? Ini es jus buah ya, enak sekali. Iya, segar ya. Loh ya, ini esku semakin kecil. Iya, punya aku esnya juga semakin kecil ya. Nah, setelah kalian melihat video permasalahan tadi, silakan tulis apa sih yang ada di video ini permasalahannya, silakan. Oke, karena kalian sudah untuk menyimak video ini, jadi Ibu akan tunjuk ya. Jadi Ibu akan memilih Anggun, silakan untuk maju. Jadi perkenalkan nama saya Anggun. Jadi di sini saya akan menjawab atau memberitahu permasalahan apa saja yang sudah saya temukan dalam video pembelajaran ini. Jadi yang pertama yang saya lihat, yang cowok ini cuma punya 3 S, sedangkan cewek ini punya 4 S. Lalu yang saya lihat, anak-anak ini bingung kenapa tiba-tiba bisa es batunya mengecil. Jadi kenapa es batunya bisa mengecil? Karena adanya perubahan wujud zat, yaitu dari membeku menjadi mencair. Oke, terima kasih Anggun. Selamat dulu, tepuk tangan buat Anggun. Oke, dari permasalahan tadi kalian sudah menyimpulkan ada es batu yang mencair itu terjadi karena perubahan wujud zat. Karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, Ibu akan menuliskan kesimpulan kita pembelajaran kita hari ini apa aja ya. Jadi kalian bisa tulis dan catat, nanti kalian akan pelajari di rumah ya, biar kalian minggu depan itu materi selanjutnya kalian bisa pahami lagi. Baik, Bu. Oke, silakan perhatikan dan catat ya. Kalian sudah selesai menulisnya? Sudah. Oke, di sini kesimpulan materi kita hari ini. Ayo kita baca bersama-sama. Jadi, kesimpulan yang pertama, mencair. Mencair itu Pada cair. contohnya Air satu. yang kedua, menguap. Cair jadi gas. Contohnya Mencapai panas. ketiga, membeku. Cair air panas. Contohnya Es batu. selanjutnya ada
sama saya ini. Contohnya, Kamu bagus. yang terakhir, mengkristal. Gak Contohnya, tepuk tangan bagi kita semua. Nah, terima kasih karena kalian sudah mengikuti pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih dan sampai bertemu di minggu depan ya. Minggu depan kalian harus lebih semangat daripada hari ini ya. Tunggu kalian di minggu depan. Silahkan untuk ketua kelas menutup pembelajaran kita hari ini. Pada asana. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa berterima kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Para Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Bye. Sekian video mengajar saya ucapkan terima kasih dan saya pamit undur diri. Rama Santi. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.